Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Firda Alianingsi dan rekan saya Nur Afifah Husna. Kali ini kami ingin membahas metabolisme asam amino dan protein. Pertama, ada definisi asam amino adalah protein yang sudah terpecah melalui proses metabolisme menjadi bentuk paling sederhana dari protein. Di dalam tubuh, protein yang diperoleh dari berbagai macam makanan seperti telur, ikan, daging, dan ayam akan diolah melalui proses pencernaan dan metabolisme. Protein berasal dari kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua makhluk hidup dan virus. Selanjutnya ada klasifikasi asam amino. Asam amino dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan gugus R-nya, terutama yang menyangkut polaritas dari gugus tersebut. Berdasarkan polaritas dari gugus R, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada asam amino dengan gugus R nonpolar, asam amino dengan gugus R polar tak bermuatan. Yang ketiga ada asam amino dengan gugus R polar dan bermuatan positif. Yang keempat ada asam amino dengan gugus R polar bermuatan. Selanjutnya ada sistem pencernaan protein. Sistem pencernaan protein adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino oleh enzim di lambung dan usus halus yang dimulai dari pemecahan mekanis di mulut. Di lambung, HCl mendenaturasi protein dan pepsin memecah ikatan peptida menjadi peptida yang lebih kecil. Di usus halus, tripsin, kimoptripsin, dan enzim lain seperti si peptidase dan amilase terus memecah peptida hingga menjadi asam amino tunggal yang siap diserap ke dalam aliran darah. Selanjutnya ada pembentukan amonia, dibagi menjadi 2 jalur. Yang pertama jalur yang melibatkan pelepasan gugus amino dari asam amino melalui reaksi transminasi dan deaminasi, menghasilkan amonia yang kemudian digunakan untuk sintetis urea di hati. Yang kedua, jalur kedua melibatkan bakteri usus dan menghasilkan amonia dari pemecahan protein yang kemudian dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya ada siklus urea. Siklus urea ini berlangsung di mitokondria dan sitosol sel hati. Tujuannya adalah membuang amonia dengan mengubahnya menjadi urea yang aman dan larut air. Adapun tahap pentingnya, yang pertama pembentukan karbamoil fosfat, yang kedua pembentukan sitrulin, yang ketiga pembentukan argininosuksinat, yang keempat konversi menjadi arginin, yang kelima arginin dipecah menjadi urea, kemudian ditambahkan arginin dipecah menjadi urea, lalu ornitin. Gangguan genetik pada enzim siklus urea, misalnya defisiensi OTC, dapat menyebabkan hiperamonemia, kondisi berbahaya yang meningkatkan kadar amonia dalam darah. Di sini ada jalur metabolisme asam amino. Yang pertama, produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digestif protein, diet, serta sintesis asam amino di hati. Yang kedua, ada pengambilan nitrogen dari asam amino. Yang ketiga, katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Yang keempat, ada sintesis protein dari asam-asam amino. Selanjutnya ada hubungan metabolisme asam amino, nukleotida, dan asam nukleat. Yang pertama ada asam amino sebagai bahan dasar pembentukan nukleotida. Nukleotida itu adalah unit penyusun DNA dan RNA. Asam amino utama yang berperan ada 3, yaitu yang pertama ada glutamin, donor gugus amino min NH2 untuk pembentukan purin dan pirimidin. Yang kedua ada aspartat, yaitu salah satu rangka karbon dalam pembentukan purin dan pirimidin. Yang ketiga ada glisin, yaitu komponen langsung dari cincin purin yang menyumbang sebagian atom karbon dan nitrogen. Yang kedua ada nukleotida sebagai penyusun DNA dan RNA. Metabolisme asam amino mempengaruhi jumlah nukleotida yang nanti menentukan kelancaran sintesis DNA dan RNA.
Nukleotida ATP, GTP, CTP, UTP, TTP berfungsi sebagai bahan baku DNA dan RNA, sumber utama ATP, dan koenzim dan sinyal sel NAD plus FAD CAMP. Yang ketiga itu asam nukleat DNA dan RNA yang mengatur sintesis protein dan enzim. DNA dan RNA mengatur sistem protein, pembentukan enzim metabolik, termasuk enzim yang mengatur metabolisme asam amino dan pembuatan nukleotida. Selanjutnya ada konversi asam amino. Asam amino dikonversi menjadi berbagai produk biologis melalui proses metabolisme seperti transaminasi dan deaminasi. Konversi ini menghasilkan energi ATP, glukosa, dan lemak, serta digunakan untuk sintesis protein dan senyawa penting lainnya, seperti neurotransmitter dan hormon. Kelebihan nitrogen dari asam amino diubah menjadi amonia, lalu menjadi urea untuk diekspresikan. Selanjutnya ada porfirin, yaitu suatu senyawa siklik pirol yang dihubungkan melalui jembatan material HC sama dengan memiliki ion logam yang terikat pada atom nitrogen pada cincin pirol. Porfirin ini mengandung besi Heme pada Hb. Porfirin ini juga dijelaskan dalam sel-sel retikuloendotel yang terdapat di hepar, limpa, sumsum tulang. Dan ini gambar struktur porfirinnya ya. Selanjutnya ada pigmen bile, yaitu pigmen empedu yang produk pemecahan Heme dari sel darah merah yang dimetabolisme menjadi bentuk-bentuk berwarna, misalnya bilirubin, urobilinogen, dan sterkobilin, dan ikut dalam ekskresi sisa metabolik melalui empedu, tinja, dan urin. Rantai metabolisme yang pertama itu di Heme, kemudian di biliverdin oleh Heme oksigenase, kemudian direduksi menjadi bilirubin tak terkonjugasi, yaitu lipofilik. Yang kedua ada bilirubin yang tak terkonjugasi, terikat albumin dan diangkut ke hati. Yang ketiga ada hepatosit, bilirubin dikonjugasikan oleh enzim UGT1A1 menjadi bilirubin terkonjugasi. Air laut diekspresikan ke dalam empedu. Yang keempat ada di usus. Bakteri mengubah bilirubin terkonjugasi menjadi urobilinogen yang sebagian dioksidasi jadi urobilin, urin berwarna kuning, dan sebagian menjadi sterkobilin, yaitu feses berwarna coklat. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.